Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya Rahayu. Bertemu lagi dengan saya Kitantra, masih di channel Iksa Tantra, channel yang mengulik tentang hal-hal yang masih tabu di kalangan masyarakat atau lebih jelas menurut pengalaman Kitantra. Di sini Kitantra tetap mendoakan supaya seluruh Iksa semua tetap dalam keadaan sehat, tetap keadaan bahagia, tidak kurang suatu apapun, dan selalu berlimpah dengan rezeki yang barokah. Amin. Kali ini Kitantra dalam channel Eksa Tantra akan mengupas tentang salah satu ilmu sihir tingkat tinggi, ilmu sihir yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan jahat ataupun orang-orang yang berkepentingan buruk. Di sini kali ini Kitantra akan mengupas tentang ilmu sihir sirap ataupun sihir penidur. Ilmu sihir sirap ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang buruk karena berhubungan dengan menidurkan banyak orang ataupun membuat salah satu kampung tersebut sunyi ataupun kampung tersebut itu ya bersifat horor, jadinya orang-orang tidak ada yang keluar rumah ataupun tidur. Biasanya ilmu-ilmu seperti ini digunakan ya untuk para orang-orang yang berbuat tidak benar ya. Contoh saja seperti orang yang mau merampok, maling malam hari, ataupun hal-hal buruk lainnya. Tapi juga ada yang digunakan untuk hal baik seperti menidurkan para musuh di saat kita perang. Di saat kita harus meloloskan diri dengan ilmu sirap tersebut. Ilmu sirap tersendiri ini berbalut gaib yang cukup tinggi. Karena ini adalah dari ilmu sihir. Ilmu yang digunakan dengan ritual khusus, ilmu yang dibantu oleh kekuatan magis dari jin ataupun bangsa siluman. Biasanya para penganut ilmu sirap ini melakukan ritual yang cukup panjang dengan godaan yang tidak sedikit. Ilmu sirap itu biasanya disebut orang juga ilmu penidur atau bikin orang lupa juga bisa. Ini beda dengan ilmu gendam ataupun ilmu hipnotis. Ini beda. Kalau gendam atau hipnotis itu untuk mengalihkan ataupun membuat melumpuh jiwa sadar seseorang sehingga orang itu secara tidak sadar bisa dipengaruhi ataupun bisa dimanfaatkan. Ilmu sirap itu sendiri itu digunakan untuk hal-hal seperti mencuri. Biasanya ilmu sirap ini dimediasi dengan berbagai macam sarana. Salah satu sarana yang akan Aki bongkar adalah tentang ilmu sirap yang menggunakan sarana lemah kuburan atau tanah makam. Tanah makam di sini digunakan oleh para pelaku ilmu sirap ini hanya sebagai sarana tabur. Namun pada dayanya orang ini sudah menguasai ilmu sirap itu sendiri. Ilmu sirap ada yang menggunakan media air, ada yang menggunakan media udara, tapi biasanya yang paling umum itu menggunakan media dari tanah makam ataupun tanah kuburan. Dan tanah kuburan pun yang digunakan tidak sembarangan tanah kuburan seperti halnya yang biasa, orang meninggal biasa, tidak bisa. Dulu Aki punya pengalaman pada saat Aki belajar salah satu ya ilmu inilah ya di daerah Jawa juga. Tapi guru Aki ini ya kategorinya ya ilmu-ilmunya ya agak ilmu-ilmunya agak enak juga sih, tapi tetap Aki pelajari juga. Pada saat itu Aki belajar ke beliau itu diberi sarana. Salah satu yang diturunkan adalah ilmu sirap ini. Walaupun menurut Aki ini kurang pas, namun tetap Aki terima, tetap Aki pelajari karena sudah tuntutan dari beliau. Beliau memberikan pelajaran ini dengan salah satu bila mana kepepet baik di perjalanan ataupun pada saat terdesak oleh musuh. Dalam tanda kutip bukan untuk hal-hal kejahatan baik merampok ataupun mencuri. Beliau berpesan, pada saat kamu terdesak ataupun kamu memang harus keluar dari salah satu wilayah yang dijaga oleh musuh kamu, gunakanlah ilmu ini. Ilmu itu dipelajari dan digunakan pada saat terdesak, jangan digunakan untuk merugikan orang gitu, kata guru Aki.
Guru Aki menyampaikan beberapa mantra, beberapa ritual yang harus dijalani. Aki ingat betul beliau sudah meninggal. Dulu beliau berpesan seperti itu, jangan pernah gunakan ilmu ini untuk hal-hal yang buruk. Di malam pertama pada saat Aki belajar ilmu ini, Aki disuruh untuk tidak makan. Tidak makan, di malam pertama tidak makan. Di malam kedua masih utuh, tidak boleh makan, hanya makan 1 kali pada saat jam 12 malam. Di hari ketiga mulai sudah tidak boleh tidur. Di hari keempat baru dikasih rapalan itu, dirapalkan sampai pagi. Setelah sampai pagi dari keempat, di hari kelima itu sudah selesai menurut beliau dan langsung dites sama beliau. Aki masih ingat benar. Ayo jalan-jalan sama saya malam hari di kampung yang sepi di tepi hutan. Aki bertanya sama beliau, udah Pak, kemana? Ngetes ilmu kamu, gitu katanya. Sesampainya di suatu pemakaman, beliau berhenti karena kami jalan kaki. Itu coba Tantra sini, ya gimana Pak? Saya bilang gitu karena Aki masih muda masa itu. Kamu masuk ke tanah pemakaman yang sebelah pojok itu, kemarin orang meninggal kecelakaan. Kamu masuk, ambil tanahnya 3 genggam ya, dengan mantra yang sudah kemarin Bapak rapalkan ke kamu. Iya Pak. Dengan rasa mantap, Aki masuk ke dalam tanah kuburan tersebut, ke dalam lokasi pemakaman tersebut. Pada saat masuk di gerbangnya saja, itu sudah bulu kuduk aku udah merinding semua. Mungkin disambut dengan makhluk-makhluk halus yang ada di situ karena memang ada niat Aki untuk mengambil tanah kuburan dengan maksud tertentu. Di pintu masuk sudah merinding yang sangat amat, namun tak mantapkan masuk. Masuk langkah pertama sudah mulai ada bunyi-bunyi yang gak enak. Sungguh luar biasa. Langkah demi langkah mulai muncul. Ada penampakan seperti pocong, penampakan seperti kuntilanak. Tetap Aki nggak mundur. Jalan sampai di ujung, di pojok paling timur sebelah kanan. Pemakaman itu masih basah, masih baru, dan masih ada wewangian bunga yang di sana. Dan pada saat itu pun ada rintik gerimis yang menemani Aki malam itu. Sesampainya dekat makam itu, betapa terkejutnya Aki. Sosok seorang perempuan yang ya masih gadis kalau entah itu, dengan wajah dan badan yang remuk menanti Aki di situ dengan rintihan tangisan. Setelah Aki sampai situ tanpa takut, dengan mantapnya Aki mengucapkan mantra yang sudah dirapalkan tadi sama Bapak. Aki merapalkan mantra itu dan menunduk. Aki ambil 3 genggam tanah kuburannya. Di situ makin kencang dia merintih, jangan ambil. Dengan rasa mantap tetap Aki ambil. Aki keluar dari pemakaman itu dan tanah 3 genggam yang masih basah di tangan Aki. Tanah itu Aki simpan di dalam kaos Aki karena 3 genggam. Tak bawa keluar, ketemu sama bapaknya. Udah Pak, ini udah dapat. Ya. Coba kita tes ilmu yang sudah kamu lakukan ataupun sudah kamu jalani beberapa hari ini. Coba ya. Di situ ada keraguan Aki, namun ya Aki juga pengen tahu ini macam apa sih ini. Ternyata itu adalah ilmu sihir. Gimana Pak caranya Pak? Mantranya tadi udah Pak. Kamu ngambil pakai mantra enggak? Pakai Pak. Udah di situ Aki diajak ke salah satu gang perkampungan. Nah dari gang ini coba kamu jalan ke timur. Kamu taburkan tanah ini sepanjang gang dengan mantra yang sudah kamu hafalkan tadi. Iya Pak.
Aki berjalan sambil menabur sedikit sampai selesai di ujung gang tersebut. Pada saat itu masih tetap gerimis. Sudah sampai timur, sudah ke ujung, Aki pulang lagi ke jalan yang tadi Bapak nunggu. Tunggu sebentar gitu bilangnya Bapak. Tunggu sebentar nanti. Dari tadi gang tersebut yang banyak orang masih ada di dalam rumah dengan lampu yang menyala, dengan orang yang masih ada nonton TV, dengan apa, itu dalam waktu sekejap tiba-tiba semua redup. Banyak semua lampu dimatiin, orang-orangnya pergi tidur. Dan di situ Aki baru mengetahui kalau yang Aki lakukan atau Aki rapalkan beberapa hari ini adalah ilmu sirap. Ilmu yang bisa menidurkan banyak orang. Ternyata ilmu tersebut itu dilambari dengan doa dan juga dengan bantuan makhluk halus yang membuat orang sekitar yang ditaburi tanah pemakaman tadi dan sudah dimantrai itu mereka tertidur. Dan itu bukan waktu yang 1 jam 2 jam. Bahkan bila mana kita berisik di tempat situ pun mereka tidak akan terbangun. Masih dalam pengaruh tersebut kalau belum kita pergi. Ternyata ilmu sirap ini sangat bahaya karena kita meminta bantuan kepada makhluk-makhluk gaib, kepada makhluk-makhluk siluman. Setelah 1-2 jam Aki di tempat itu, akhirnya Aki pulang. Ya Pak, udah pulang Pak. Udah ya, cukup ya ngetesnya. Cukup Pak. Aki pulang. Tapi sesampainya Aki di rumah Bapak tersebut, sosok perempuan yang tadi Aki ambil tanah kuburannya itu mengikuti Aki sampai di rumah. Dia selalu mengatakan kembalikan seperti itu. Ilmu sirap ini sangat bahaya bila mana digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan buruk. Karena apa? Saat kita gunakan ilmu sirap tersebut, orang akan tertidur. Kita bisa menggasak semua barang-barang mereka. Kita bisa mengambil semua barang-barang mereka dengan suka hati. Dari pengalaman itu, Aki akhirnya menyimpulkan bahwasanya ilmu ini tidak baik digunakan. Ilmu ini berseteru dengan setan, berteman dengan siluman. Ya hanya cukup untuk mengetahui saja kalau bahwasanya ilmu sirap itu memang ada. Sosok yang tadi Aki yang ngikutin Aki dari kuburan sampai ke rumah bapaknya tadi, itu sampai semalaman, sampai subuh baru sosok itu hilang. Dari pelajaran itu Aki sudah tidak akan pernah lagi menggunakan ilmu itu dalam keadaan yang sangat tidak kepepet. Aki cukup mengetahui dan cukup tahu saja bahwasanya kalau ilmu sirap itu ada, dan ilmu sirap itu memang bisa digunakan untuk menidurkan orang. Mungkin dulu zaman nenek moyang kita perang, zaman nenek moyang kita masih bertempur dengan penjajah, mungkin banyak digunakan untuk melawan penjajah akan lebih mudah. Ilmu sirap itu ada bisa baik dan tidaknya itu tergantung dari pengguna ilmu tersebut. Dan bahwasanya ilmu sirap itu memang dipergunakan itu dengan bantuan jin dan para siluman. Sebaiknya tidak pernah belajar ilmu itu karena hanya Gusti Allah yang berhak kita sembah ataupun berhak kita mintain bantuan. Itu saja kupasan dari saya Ki Tantra. Semoga sedulur Hexa Tantra semua bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini, bisa memberikan hal-hal yang positif dengan kupasan-kupasan Aki tersebut. Tetap hidup sehat, tetap bahagia dengan rezeki yang barokah dan rezeki yang melimpah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya rahayu.